Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di video kali ini. Kita mau ngebahas tentang gimana sih kehidupan di asrama di P3 Nusantara. Dan perlu teman-teman tahu bahwa di P3 Nusantara itu sudah ada asrama dan juga makan 3 kali sehari. Nah, saya memang tidak bisa langsung menceritakan secara detail gimana sih di asrama, tapi di sini saya memanggil narasumber yang di video sebelumnya sudah menjelaskan, dan beliau ini sudah sukses berkarir di dunia perhotelan. Langsung aja kita panggil dengan Mbak Alda. Mbak Alda, Mbak. Masih ingat dong pasti. Semoga. Langsung Mbak Alda. Ya, Mas Arya. Nggak usah perkenalan lagi lah ya. Jadi biar teman-teman itu nonton video sebelumnya tentang yang dibahas sama Mbak Alda ini. Beliau sudah penasaran terjadi kan? banget. Nonton dulu dong yang Sebelumnya. Pinter dia emang. Iya. Gitu. Ya sekilas aja deh. Sekilas aja perkenalan dikit. Perkenalan. Ya, nama di P3 Nusantara itu alumni tahun. Nama, tempat tanggal lahir. Siapa tahu mau ngirimin kado. Nggak mau ah. Jangan ada yang mau ya. Oke. Teman-teman yang lagi nonton di rumah, perkenalkan, nama saya Alda Pibi Puspita, biasa dipanggil Alda. Dan saya alumni P3 Nusantara Kors 58. Kors 58 di tahun 2016-2017. angkatan 2016-2017. Iya. Oke. Mbak Alda ini secara otomatis tinggal di asrama kan? Iya, waktu itu 10 bulan banget tinggal di asrama. 10 bulan banget. Nah, di asrama itu waktu pertama kali Mbak Alda masuk datang ke asrama nih, siapa yang ditemuin pertama kali? Pertama kali itu sebentar ada lupa ya Mas, soalnya udah Oh iya. berapa tahun yang lalu ya? Iya. Ini 2021. 18. 5 tahun yang lalu. Iya benar. Oh my god, nggak kerasa udah tua ya. Iya udah tua emang. Saya sih masih muda, nggak apa-apa. Jadi waktu itu pertama kali kalau nggak salah saya telat karena sempet jalan dulu sama mama. Mantap kali Pak. Iya, jadi dulu tuh karena belum PPKM ya teman-teman, jadi orang tua masih kesini. Orang tua Oh ya, itu belum corona ada, ya? Iya, ada rapatnya ya kalau nggak salah sebelum itu. Briefing. Kayak serah terima gitu kan? Iya. Waktu itu sempet jalan dulu sama mama. Jadi pembagian seragam yang saya ingat pertama kali. Oh iya. Iya kan, pembagian Kegiatan yang seragam. pertama kali dilakukan pada saat siswa masuk ke asrama itu Iya. pengambilan seragam. Iya, sebenarnya Oke. kan. Waktu itu telat ya, nama saya itu ada di jam berapa, tapi saya datang jam berapa. Itu tapi untuk detail jamnya lupa, yang pasti telat. Telat aja lah ya. Ya Alda doang telat. Kalau on time bukan Alda kayaknya sih. Nah, itu ngambil dan amazing banget sih, karena staff-staffnya itu udah kayak pramugari semua. Terharu. Iya, jadi waktu itu tuh inget banget waktu itu mama bilang itu kayaknya staff-staffnya pramugari semua deh. Saking bagusnya attitude dan looking mereka gitu. Appearance-nya ya, Iya, penampilannya. itu appearance-nya emang udah, walaupun belum merasakan jadi pramugari, tapi kita tuh udah wibawanya udah pramugari banget. Cuma di P3N yang staffnya itu semua mantan pramugari dan pramugara, salah satunya saya. Nggak mau sombong sih, cuman ya udahlah ya. Agak sombong. Dikit, nggak apa-apa. Nah, itu kan, jadi pertama kali kenal seniornya itu ada, boleh disebut gak namanya? Boleh. Ada Mbak Susan sama Mbak Anggi yang waktu itu membagi seragam. Kalau Oke, nggak salah Mbak Susan ya Mbak, sama Mbak maaf kalau Anggi. salah. Mbak Anggi, Mbak Susan, nonton ya. Ini adik kelasmu. Itu jadi waktu itu ya first impression mama ke mereka itu, mereka kayaknya pramugari semua deh. Cakep-cakep semua. Padahal mereka waktu itu kakak angkatan Alda di atas Alda banget, yang ibaratnya mereka tuh baru lulus terus langsung masuk kayak gitu. Terus waktu itu pulang dulu nggak sih? Pulang dulu. Enggak. Administrasi kan ya? Iya. Administrasi itu. Administrasi dulu baru pengambilan seragam berarti. Nggak tahu, kurang lebih alurnya seperti gitu itu lah. ya mungkin. Jadi waktu itu sebenarnya kan disuruh muridnya sendiri-sendiri. Tapi waktu itu diwakilin sama ibunda, sama mama, karena saya orangnya penakut dulu. Banget, penakut dan pemalu kalau Sekarang dulu. nakut-nakutin, Jadi, malu-maluin.
Ya karena diasah terus percaya dirinya di asrama. Diasah terus. Jadi waktu itu pemalu, yang lain itu berani masuk sendiri, tapi saya didampingi sama mama waktu itu. Bisa dibilang kayak anak mami banget ya. Sampai sekarang. Enggak banget sih kalau sekarang. Udah ditinggal dan juga nggak nangis-nangis kalau malam. Iya. Terus kegiatan apa aja nih yang ada di asrama? Maksudnya kan di P3 Nusantara itu ada kayak program peninggian tubuh ideal. Yes. Ada juga skincare, ada ya berbagai program yang lainnya. Yang paling berkesan buat Mbak Alda apa? Iya, boleh dilihat ya teman-teman, saya kan belum ideal. Ideal dari mana gitu kan? Saya nggak mau komen. Saya kurang tinggi kan nggak bisa lah kalian lihat saya tinggi dari mana? Tinggi kok. Apanya? Tinggi beneran. Tingginya, badannya. Ya, Dia udah tapi kan tinggi. untuk waktu itu sih, waktu angkatan saya itu memang teman-temannya itu 160 ke atas. Oke. Sedangkan saya itu memang sudah standarnya buat menjadi seorang pramugari 158 kan. SNI lah ya. Dan saya masuk program peninggian badan otomatis. Oke. Itu kita ada coachnya sendiri waktu itu. Di P3N program untuk peninggian badan. gimnastiknya ada coachnya sendiri. Pelatihannya, trainingnya ada coachnya ya. Coach siapa tuh? Aduh. Mohon maaf ibu, saya lupa namanya. Ada lah ya Tapi coachnya ya. Ada. Terus kita ada juga Jeko ya namanya. Jeko ya buat peninggian. Itu lengkap banget pokoknya alat-alat di asrama. Jadi kalau kalian yang memang tingginya kurang 1 cm atau memang pas kayak saya, itu pas ya. Bahasanya lebih halus. Standar lah, ya, normal. Standar gitu. Itu jangan takut. Kita di sini tuh ada programnya. Ada program tubuh ideal. Iya. Yang kurang tinggi ditarik, yang kurang berat badan bukan dilebarin. Ditambahin. Yang kelebihan berat nanti diturunin. Jadi masing-masing kebutuhan dari tubuh itu kita ada pelatihannya sendiri-sendiri ya kan. Mantap. Terus dari badan, muka penting dong. Iya. Di P3 ada skincare kan? Banget, kita tuh dapat voucher buat facial loh. Voucher? Iya. Gratis facial. Yes. Berapa kali berapa minggu atau berapa bulan sekali? Saya waktu itu nggak kepake sih facialnya. Karena udah bersih wajahnya. Enggak, karena memang gimana ya, kita di P3 Nusantara itu dari cara make up, cara membersihkan muka itu emang diajarin Mas Ar. Jadi saya dari awal datang itu yang namanya skincare nggak tahu, tapi kan kita dikasih edukasi yang akhirnya memang kita bisa ngerawat diri sendiri. Jadi tanpa facial, tanpa apapun itu mukanya benar. Rata-rata anak P3 itu bersih-bersih mukanya. Karena memang edukasi juga di sini. Jadi memang yang nggak bisa make up bisa make up. Ya betul. Karena waktu pertama kali kelas masuk itu kan kalau nggak salah kelas beauty class ya. Beauty class yang itu dengan Bu Ila. Yang sekaligus yang di video sebelumnya itu sebagai BKK yang mencarikan pekerjaan siswa gitu. Penasaran kan, tonton dulu video sebelumnya. Nah itu harus nonton emang. Ini lanjutan dari video sebelumnya. Karena ada beberapa kosakata yang ada di video sebelumnya. Nah terus di P3 Nusantara itu kenapa sih asrama? Kenapa sih makanan itu kita yang menyediakan gitu? Kalau dari pendapatnya Mbak Alda, kenapa sih kalau kan ada beberapa orang yang aku nggak suka makan ini, aku nggak suka makan ini, tapi malah kita sodorin? Itu kenapa? Ya karena menurut saya jadi pramugari itu nggak ada yang kayak gitu nanti. Nggak boleh pilih-pilih ya. Iya. Tuh. Nggak bisa kayak gitu. Karena kan kita nggak bisa di daerah ini nih makanannya ya itu yang harus kita makan kan. Kalau nggak ya kurus nanti kayak saya. Oh iya, boleh cerita nggak Mas Ar? Boleh banget. Jadi saya itu lulus SMA memang masih bingung waktu itu mau kemana. Sempat tes beberapa universitas itu memang dapat di Lampung, dapat pokoknya di luar Bengkulu, tapi di Bengkulu juga dapat waktu itu. Terus iseng P3 Nusantara ini saya memang dapat karena P3 Nusantara waktu itu datang ke sekolah saya bulan Desember, bahkan sebelum UN. Sebelum UN waktu itu masih ada UN teman-teman. Iya.
bahkan sebelum UN kan. Jadi sudah ada cadangan nih P3 Nusantara, cuman memang waktu itu masih karena mindsetnya anak SMA, mindsetnya kalian pasti di rumah kayak pengennya itu sekolah yang guru, dokter, ya nggak sih? Yeah. Gitu. Karena mindset saya dulu juga kayak gitu. Gelar ya, nyari gelar. Iya, nyari gelar. Jadi itu dulu yang saya kejar. Waktu keterima di Universitas Lampung, salah satu universitas di Lampung sama universitas di Bengkulu, salah satu universitas di Bengkulu, itu memang orang tua lebih prefer untuk ke Bengkulu, di Bengkulu aja gitu. Sementara biar nggak jauh ya. Saya tuh minatnya ke jurusan yang dapat di Lampung ini. Terus ada sedikit karena saya orang tua yang protek banget sama anak, nggak boleh sampai keluar kota, keluar jauh dari orang tua. Nggak boleh. Oke, saya ingat saya pernah lulus di P3 Nusantara ini, nggak berani ngomong sama mama, ngomong sama papa, kalau ngambil ini kayak gimana gitu. Oke, papa nyampein ke mama dong, otomatis diobrolin lah sama papa sama mama. Mama sempet cari tahu sama salah satu guru di SMA sana yang didatengin. Yang ibaratnya tuh emang koordinasi sama P3N. Jadi udah tahu P3N, namanya Pak Sumarto gitu. Pokoknya itu teman mama ternyata. Oke. Di SMA 1 bapaknya. Itu teman mama ternyata. Terus mama tanya, itu P3 Nusantara kayak gimana? Diceritain, mama dikasih tahu gini. Oke, boleh. Dilepas untuk ke Jogja, dan mama lebih aman lagi karena P3 Nusantara itu punya asrama dan kita tuh diurusin. Jadi kayak kalau misalnya di universitas kan ngekos, itu kan bikin hati orang tua was-was gitu ya, karena kan nggak nentu ya. Nah, waktu P3 Nusantara ini memang mama lepas dengan sedikit lega. Karena emang dijaga banget di asrama ini. Kita itu udah makan di kita yang ngatur, jadi kan orang tua nggak was-was nih, takutnya sembarang makan nanti malah sakit ya kan.